Salam sejahtera, salam sehat, salam damai dalam kasih Tuhan. Halo anak-anak yang terkasih, jumpa kembali dengan saya Loren Atrik. Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan hari ini secara khusus Pak Atrik ingin berbagi kepada anak-anak semua, kepada Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak yang di sekolahnya mempergunakan Microsoft Teams sebagai platform pembelajarannya. Anak-anak yang terkasih, di dalam belajar biasanya Bapak Ibu guru akan memberikan penugasan. Entah berupa soal-soal untuk dikerjakan, ataupun juga dalam bentuk aktivitas yang harus dilakukan oleh anak-anak. Dan anak-anak diminta untuk mengumpulkan tugas atau penugasan tersebut di dalam Microsoft Teams. Bagaimana caranya? Nah, pada kesempatan hari ini, Pak Atrik ingin men-sharingkan kepada anak-anak dan juga para orang tua yang mendampingi anak-anak dalam pembelajaran sehingga dapat mengerjakan penugasan dan mengumpulkan penugasannya. Oleh karena itu, mari kita simak langkah-langkahnya di dalam penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu orang tua yang mendampingi anak-anak di dalam pembelajaran menggunakan Microsoft Teams, untuk mulai mengerjakan penugasan yang diberikan guru di dalam Microsoft Teams, ya kita langkah pertamanya ya tentunya kita buka dulu Microsoft Teams-nya. Nah, ini kalau yang di laptop atau PC dari anak-anak semua, bisa juga dari handphone. Nah, silakan nanti anak-anak menggunakan laptop atau menggunakan handphone, silakan untuk pertama-tama dibuka dulu Microsoft Teams-nya. Nah, setelah Microsoft Teams ini terbuka, nah pada bagian Teams ini, kita klik Teams ini, nanti akan kita klik lalu muncul kelas agamanya. Ya. Nah, akan muncul kelas agama. Ketika Teams ini kita klik, muncul kelas kita. Atau kalau misalnya anak-anak sudah ada banyak mata pelajaran, kelas mata pelajaran akan muncul banyak. Lalu kemudian, tandanya bahwa kelas itu ada penugasan, nah ini, ada tandanya angka 1 ini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa di kelas agama ini ada notifikasi. Ya, silahkan ini untuk diklik. Anak-anak silahkan ini untuk diklik di kelas ini, lalu kemudian nanti kelas apa aja ya yang mau kalian kerjakan, itu misalnya pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Inggris, atau apa saja yang memang sudah ada penugasannya. Nah, kemudian ketika kita klik, nah ini pada bagian post ini sudah muncul tugasnya ini. Nah, ini saya Pak Atrik contohkan di sini tugas pertama. Tugas 1. Nah, ini di di Teams anak-anak di kelas agama sudah muncul di dalam postnya ini tugas 1. Silahkan nanti ketika sudah menemukan tugas ini, anak-anak tinggal klik view assignment. Ya, silahkan ini diklik dan ketika diklik akan muncul tugasnya. Apa sih tugasnya? Kalau tugasnya dari Bapak Ibu guru nanti ada lampiran filenya, nanti di bawahnya ini juga ada lampiran filenya itu ya. Nah, ketika tugas sudah kita ketahui, melakukan studi pustaka, mencari jawaban dari ini untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan ada macam-macam. Ada 2 cara. Ketika kita sudah tahu pertanyaannya, kita bisa mengerjakannya itu di laptop, dibuat file tersendiri. Misalnya anak-anak membuat filenya di Word. Nah, nanti kita tulis di Word-nya itu judul filenya apa, misalnya
laporan tugas 1 nama dari anak-anak. Atau misalnya ketika anak-anak sudah punya LK, lalu mengerjakan di LK tersebut, lalu kemudian LK itu difoto, fotonya dimasukkan di laptop. Atau kalau yang pakai handphone ya berarti fotonya sudah ada di handphone. Ya. Lalu kemudian ada yang mengerjakannya dalam bentuk PowerPoint ya, silahkan. Itu dibuat dulu di laptop atau di handphone masing-masing. Ada juga cara yang kedua, yaitu kalau ini tadi yang cara yang pertama ya. Cara yang kedua itu dengan membuat secara langsung di sini. Ya, membuat secara langsung ini yang new ini. Ya, kalau yang AdWord ini untuk mengambil dari pekerjaan yang sudah kita tuliskan di laptop ataupun di HP kita. Ya, nah kita coba untuk lihat satu persatu ya. Pertama untuk yang menggunakan AdWord ini. Jadi kita mengambil pekerjaan yang sudah kita lakukan. Ini cara kita untuk mengerjakan. Ini pertanyaannya di atas. Kita mengerjakannya dengan cara bagaimana. Nah ini kita coba untuk yang klik Word. Nah ketika kita klik Word dan kita sudah mengerjakan, artinya kita tadi sudah melihat soalnya. Oh saya mau mengerjakan di laptop aja deh. Nah, kita tutup itu soalnya, lalu kita mulai mengerjakan tugasnya itu semua. Setelah selesai dikerjakan, kalau tugas yang sudah kita kerjakan tadi kita simpan di OneDrive, ya kita nanti kliknya ke OneDrive. Ya, kalau kita simpannya di Teams, ya kita klik Teams-nya. Kalau kita simpannya masih di laptop, ya berarti kita klik untuk upload dari device, dari laptop kita, dari handphone kita, misalnya dalam bentuk gambar tadi ya. Nah, dari handphone kita misalnya seperti itu. Nah, kita contohkan kita mengerjakannya di laptop kita. Nah, kita tinggal klik di sini untuk kita upload. Ya. Ya, setelah kita klik di sini, nanti akan muncul pilihan. Ada di mana ini? Oh, tugas saya ini jawaban tugas 1 dari user 43. Nah, saya namanya, ini muridnya namanya user 43 ini ya. Nah, ini di dokumen, lalu ini filenya. Ya. Filenya ini, jawaban tugas 1 dari user ini. Nah, ini silahkan yang di bagian ini diklik. Ya. Lalu kemudian setelah diklik, di open. Ya. Saya ulangi. Jadi, ini silakan untuk diklik. Ya. Setelah diklik, jangan lupa terus kemudian open. Ya, diklik open ini. Nah, ketika ini kita klik open ini, nanti akan muncul, nah benar nggak ini? Jawaban tugas 1 user 43. Ini nama filenya yang kita kirimkan ke Bapak Ibu Guru untuk sebagai tugas kita, ya, sebagai jawaban atas penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kalau ini memang sudah betul, ini filenya, silahkan untuk klik dan selesai. Ya, ini kita klik dan hasilnya, nah ini my work, ini tugas kita. Nah, tugas dari anak-anak sudah terkirimkan di sini. Ya, kalau ini merasa sudah selesai, pakai cara seperti ini, jangan lupa untuk turn in. Ya, jangan lupa lah ini untuk turn in ini. Ya, nah, turn in artinya apa? Ini saya kirimkan juga ini kepada Bapak Ibu Guru. Nah, ini cara yang pertama tadi ya dengan AdWord. Cara yang kedua yang bisa kita lakukan adalah daripada saya keluar masuk Microsoft Teams, lebih baik saya langsung ada menuliskan di sini saja. Nah, yaitu dengan cara apa? Cara yang kedua yaitu kita klik New. Apa yang New itu? Ya. Nah, nanti ketika New ini tadi kita klik, ada pilihan mau mengerjakannya dalam format apa? Apakah dalam Word, dokumen, atau dalam Excel, atau dalam PowerPoint, atau dalam OneNote. Nah ini, silakan. Nah, yang mudah yang saya pergunakan biasanya adalah menggunakan Word dokumen.
Microsoft Word-nya ini kita klik, ya. Bagian Word ini kita klik, lalu kemudian akan muncul perintah untuk memberi nama dokumennya itu. Jadi kita baru memberi nama dulu nih, bukan mengerjakan tugasnya di sini ya. Jawabannya bukan kita masukkan di sini. Ini hanya memberikan judul file kita. Ya, nama file kita. Nah, di sini nih ya. Nah, kita berikan nama misalnya jawaban user 43. Supaya nanti untuk membedakan dengan kalau yang cara upload tadi ya. Jawaban user 43. Ketika ini sudah, betul, ini yang kita pakai namanya, lalu kemudian kita klik dan ya, selesai. Nah, dengan demikian file itu jawaban user 43 ini sudah ada di sini. Tetapi itu kan baru judul filenya saja. Kita belum mengisikan ya. Jawabannya ini kan belum kita isikan di dalam file ini. Ya toh? Nah, oleh karena itu sekarang kita jawaban user 43 ini kita perhatikan di sebelah kanannya ini ada titik 3. Nah, ini kita klik. Titik 3-nya ini kita klik dan ketika titik 3 ini kita klik, kita diminta untuk membukanya di mana? Apakah open in Word online, ya? Atau open in Teams. Kalau anak-anak tidak mau keluar-keluar jauh dan tetap berada di Microsoft Teams, maka silakan diklik open in Teams. Nah, kalau saya mengerjakannya lebih enak open in Teams. Jadi dengan demikian kita tidak keluar-keluar dari Microsoft Teams-nya. Kalau open in Word berarti menggunakan Word yang sudah ada terinstall di laptop kita. Kalau open in Word online ya berarti kita menggunakan Word yang versi online. Nah, ini ya. Jadi silahkan. Ini sebagai contoh ini Patrick open in Teams supaya nanti kita mengerjakannya tetap di Microsoft Teams-nya. Nah, ketika ini kita klik, nah ini kan kita tetap berada di Microsoft Teams ya. Nah, disinilah kita menyampaikan jawaban kita. Kalau kita sudah punya rangkuman di laptop ini, lalu kemudian menemukan jawaban dari internet dan sebagainya, lalu itu mau sebagian dipakai, tinggal copy paste-kan aja di sini. Di sini ini untuk menjawabnya. Nah, ini ya. Ini tadi jawaban user 43, lalu ini jawabannya. Nah, begitu anak-anak ya. Nah, anak-anak tidak perlu untuk menyimpan. Di sini tidak ada fasilitas untuk save. Karena apa? Ketika anak-anak mulai mengetikkan di sini, ketika anak-anak mulai menyampaikan jawabannya di sini, ini secara otomatis akan terus-menerus untuk sinkronkan dan menyimpan ini semua. Maka ketika anak-anak memang sudah selesai, tinggal klik close saja. Ya, tinggal klik close saja. Nah, ketika sudah selesai dan klik close, nah yang terjadi adalah kita masuk di sini. Nah, ini jawaban user 43 tadi sudah terisi. Maka sudah bisa kita turn in-kan. Sudah kita kirimkan kepada Bapak Ibu Guru penugasannya ini. Tapi kalau misalnya, benar nggak ya tadi udah kesimpan atau belum ya? Nah, namanya juga ragu-ragu. Takutnya ternyata belum tersimpan karena ternyata internetnya ini ya. Kalau internetnya masih lambat, biasanya di sini ini muter-muter gitu ya. Ada sinkronisasinya itu muter-muter gitu. Nah, bisa juga kita cek ya. Caranya bagaimana mengeceknya? Nah, ini. Kita klik saja ini. Jawaban user 43-nya tadi, yang kita buat sendiri tadi, yang secara online tadi, kita klik saja, maka akan muncul, oh sudah benar. Ini jawabannya ya, kita lihat lagi. Sudah betul, barulah kita close. Nah, sudah yakin, kita close. Nah, ketika sudah kita close, langsung kita jangan lupa ini ya, anak-anak kalau sudah begini terus kemudian tidak di-turn in, sudah merasa mengerjakan tetapi belum dikirimkan. Nah, ini bahaya, takutnya hilang ya. Nah, sudah capek-capek mengerjakan, hilang. Nah, repot nanti kan. Nah, silahkan langsung kemudian di-turn in. Nah, ini anak-anak.
Nah, ketika sudah di turn in, nanti tandanya bahwa saya sudah mengirimkan tugas ini adalah di sini istilahnya bukan lagi turn in, tetapi di sini istilahnya adalah undo turn in, membatalkannya, mengembalikan lagi ke sesi sebelumnya. Ini, jadi itu anak-anak yang terkasih untuk cara mengerjakan penugasan yang ada di dalam kelas Microsoft Teams kita. Nah, ketika anak-anak sudah mengerjakan, lalu kemudian kita tunggu, kita tinggal menunggu dikoreksi oleh Bapak Ibu Guru. Nah, bagaimana untuk melihat hasilnya? Bagaimana untuk melihat nilainya? Nah, ini anak-anak tinggal klik saja ketika misalnya sudah beberapa hari atau Bapak Ibu Guru sudah mengoreksi penugasan dari anak-anak, jangan lupa untuk klik saja Teams-nya ini. Ya, di Teams-nya ini anak-anak tinggal klik, lalu kemudian cari kelasnya. Kelas yang mau dilihat nilainya yang mana? Oh, ini kelas agama tadi ya. Silakan kelas agama ini diklik, lalu kemudian, nah, muncul di posnya ini. Nah, ini yang tadi awalnya kan kita view assignment ini tuh. Ketika kita mengerjakan. Nah, sekarang bukan mengerjakan lagi kita, tetapi kita lihat di sini. Ini ada yang 3 more, ini artinya 3 lagi ya. Tools di sini ada 3 lagi, karena biasanya muncul semuanya, ada juga yang muncul langsung panjang begini, ada juga yang 3 more ini. Kalau muncul panjang, carilah di situ yang mau melihat nilai ya, grade. Karena kita bisa muncul semua, ya kita klik saja di sini, tanda panahnya ini ya. Tanda panahnya ini kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Ya, kalau sudah muncul seperti ini, karena kita mau melihat nilai grade, ya, skornya kita itu, maka inilah yang kita klik, ya. Nah, grade-nya ini yang kita klik. Ya, ketika grade ini kita klik, maka akan muncul ini nama kita, user kita, ya, nama kita, nama anak-anak. Lalu kemudian dari kelas agama ini berapa tugas ini yang sudah dikumpulkan ini ya. Ya, sudah terkumpul semua dan sudah ada poinnya. Ya, sudah ada nilainya. Oh, nilai 95 dari maksimalnya 100. Lalu kemudian ini untuk apa? Ini untuk melihat apa ini? Nah, kebetulan ini ada tanda plusnya ini. Ini artinya ada feedback atau catatan dari Bapak Ibu Guru atas tugas yang diberikan. Nah, untuk melihat catatan dari Bapak Ibu Guru, anak-anak tinggal klik saja ini. Ya. Tanda ini diklik, maka ketika kita klik, nah, catatannya apa ini? Bla 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 bla. Bapak Ibu Guru memberikan catatan atau mungkin memberikan support, memberikan reward, semangat untuk mengerjakan tugas. Kalau misalnya nilainya masih kurang, mungkin Bapak Ibu Guru, ayo semangat lagi belajar, kerjakan tugas dengan baik, dan sebagainya. Nah, itu anak-anak yang terkasih, bagaimana caranya kalau misalnya anak-anak mau mengerjakan penugasan di dalam Microsoft Teams ini. Jadi dengan demikian, anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dan dapat mengirimkan tugas tepat waktu tanpa bingung-bingung lagi. Baik Bapak Ibu, orang tua yang mendampingi anak-anak dan juga semua anak-anak yang terkasih, demikian ini sharing dari Pak Atrik. Semoga ini dapat bermanfaat, membantu anak-anak semua di dalam pembelajaran, terutama di masa pembelajaran jarak jauh ini. Salam dari Pak Atrik, Tuhan senantiasa memberkati.